Kapolri, BPKP, KPK, silakan. Heboh, Hotman Paris temukan kejanggalan. Muncul dugaan aliran dana untuk menutupi kasus ijazah Jokowi. KPK dan Kejaksaan diminta audit total harta kekayaan Jokowi dan keluarganya. Jaksa Agung Dan negara sudah mengembalikan uang puluhan miliar. Ya kalau palsu, kenapa minta uang dari negara? Makanya saya mengingatkan kepada Kejaksaan agar mulai menyidik kasus ini. Ya, bagaimana bisa uang keluar dari kas negara puluhan miliar kalau benar surat? Karena kalau palsu nggak mungkin dong negara mengakuinya kan. Jadi sekali lagi sudah waktunya Kejaksaan untuk menyidik kasus ini. Kalau memang surat berharga itu palsu, kenapa bisa membayar puluhan miliar? 99,99% tersangka masih yakin dengan pendiriannya bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Walaupun Anda menyebut bahwa yang dihadirkan dalam GKP adalah ijazah asli, cuman ada yang melihat begini, Mas. Ini tidak akan panjang urusannya kalau Pak Jokowi tidak menunjukkan ijazahnya itu sejak awal. Pembandingnya yang muncul di publik adalah Pak Arsul Sani, Hakim Mahkamah Konstitusi, kesandung dugaan ijazah palsu, lalu kemudian melakukan konferensi pers dan menunjukkan ijazah asli itu di hadapan publik. Pertanyaan saya, mungkin ini akan sifatnya mengulang. Cuman kenapa Pak Jokowi memilih untuk tidak menunjukkan itu kepada publik? Indonesia kembali diguncang, bukan oleh krisis ekonomi, bukan oleh konflik geopolitik, melainkan oleh satu isu yang tak pernah benar-benar mati. Ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Kali ini, api polemik disulut oleh pernyataan yang jauh lebih serius dan berbahaya bagi kekuasaan. Pengacara papan atas, Hotman Paris Hutapea, menyebut adanya kejanggalan-kejanggalan yang tidak lagi bisa dipandang sebagai urusan administratif semata. Dalam sorotannya, muncul indikasi dugaan aliran dana, bukan sekadar untuk membela nama baik, tetapi diduga demi menutup, mengamankan, dan melindungi kasus ijazah yang terus dipertanyakan publik. Itu faktor awalnya. Ya. Sekarang kenapa dia begitu kuat sehingga 6 tahun tidak dieksekusi? Apa yang membuat? Saya setuju juga dengan Bung Azmi, kemungkinan kemungkinan ada kealpaan dari jaksa eksekutor untuk itu, ya. Kealpaan atau faktor orang kuat yang mendukung dia? Ini tergantung Apalagi dia kan persepsi pendukung orang Merah yang Putih. menilai. Tergantung persepsi orang yang menilai. Menurut Anda? Kalau saya ini adalah kemungkinan. Kalau kita ingin mengukur materialistis itu sebagai alat koruptif atau tidak dari seorang penguasa, lihat sih, kalau setelah dia berkuasa dia tambah kaya apa tambah miskin. Dari semua format presiden kita, yang tidak kaya dan dia tetap miskin pada saat dia menjelang akhir, itu kan cuma Soekarno dan Gus Dur. Ya, betul ya? Soekarno mana ada rumahnya? Setelah dia tidak menjabat jadi presiden, rumah besarnya dan macam-macam. Gus Dur demikian juga, hampir sama. Tapi yang lainnya ya, kita tidak bisa tahu. Kita tidak mau menuduh si A, si B, si C ya. Tapi itulah ciri kalau kita mau melihat bahwasanya kalau dia menjalankan pemerintahannya, fokus kepada kesejahteraan rakyat. Tapi kalau tindak pidana korupsi ada unsur yang tidak bisa dihindari, yaitu harus ada lembaga yang menghitung kerugian negara. Itu yang JPU, jaksa berusaha hindari. Sudah jelas putusan MK dan kita sudah kasih 4 putusan pengadilan yang menyatakan kalau tidak ada audit dari BPK atau BPKP atau akuntan yang berwenang sebelum ditetapkan tersangka, bagaimana bisa menghitung kerugian negara? Sekali lagi, ini dugaan. Namun dalam negara hukum, dugaan serius yang disampaikan figur hukum berpengaruh bukan gosip warung kopi. Ini alarm. Dan ketika alarm berbunyi, pertanyaan rakyat pun berubah arah. Apakah kasus ijazah ini sebenarnya bukan soal dokumen, melainkan soal kekuasaan dan uang? Dari ijazah ke uang, mengapa isunya membesar? Mari kita jujur, jika ijazah itu asli, sah, dan tak bermasalah, mengapa negara tampak begitu defensif? Mengapa bertahun-tahun berlalu tanpa satupun pembuktian terbuka yang
Pemirsa sekalian, selamat datang kembali di saluran pengamat krusial yang senantiasa berkomitmen untuk menyajikan pandangan yang objektif, berimbang, mendalam, dan senantiasa berpijak pada prinsip kebenaran, keadilan, serta kepatuhan terhadap hukum yang berlaku di negara kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas rangkaian perkembangan penting yang belakangan ini menjadi sorotan utama di ruang publik, menyita perhatian masyarakat luas dan menjadi bagian tak terpisahkan dari dinamika kehidupan berbangsa serta bernegara yang sedang kita jalani bersama. Seluruh masyarakat Indonesia dikejutkan dengan kabar yang beredar secara luas mengenai perintah resmi yang ditunjukkan kepada dua lembaga negara yang memiliki wewenang yang sangat vital dalam menjaga akuntabilitas dan integritas penyelenggaraan negara, yaitu Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPK. Kedua lembaga tersebut kini diamanatkan untuk melakukan pemeriksaan serta audit yang menyeluruh, cermat, teliti, dan transparan terhadap seluruh aset yang dimiliki oleh mantan presiden, yaitu Bapak Joko Widodo. Langkah ini tentunya bukanlah hal yang biasa terjadi dalam sejarah ketatanegaraan kita, sehingga wajar jika hal ini memicu berbagai tanggapan, spekulasi, pandangan yang beragam, hingga perdebatan yang sangat hangat di berbagai lapisan masyarakat, mulai dari kalangan akademis, ahli hukum, pengamat kebijakan, hingga masyarakat umum di pelosok negeri. Tak lama setelah informasi tersebut tersebar luas, Presiden Prabowo Subianto akhirnya memberikan tanggapan resmi yang menjadi rujukan penting bagi kita semua untuk memahami arah kebijakan, sikap pemerintah, serta komitmen penegakan hukum yang dijalankan di masa pemerintahan saat ini. Tanggapan ini dinantikan oleh banyak pihak, mengingat posisi beliau sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di negara ini, yang bertanggung jawab untuk menjamin agar hukum berjalan secara adil tanpa pandang bulu, tanpa memandang jabatan, kedudukan, maupun latar belakang siapapun. Di sisi lain, perhatian Republik juga bertuju pada langkah yang diambil oleh tokoh hukum bernama yang sudah lama dikenal dengan keprihannya di dunia hukum Indonesia, Bapak Hotman Paris Hutapea. Beliau dikabarkan telah berhasil menemukan sejumlah bukti kunci yang memiliki keterkaitan erat dengan serangkaian peristiwa hukum yang sedang berjalan seiring dengan isu yang sedang kita bahas saat ini. Perlu kami tekankan dengan tegas dan jernih bahwa setiap temuan yang ada saat ini masih merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang harus kita hargai dan kita hormati sebagai upaya sungguh-sungguh untuk mengungkap kebenaran yang sesungguhnya. Namun demikian, kita semua juga harus memiliki kedewasaan berpikir untuk tidak terburu-buru menarik kesimpulan, tidak memvonis seseorang sebelum adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum, dan senantiasa menunggu hasil verifikasi resmi serta proses persidangan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlu kita sadari bersama, isu ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan erat dengan berbagai dinamika hukum dan ketatanegaraan yang juga sedang berlangsung secara bersama, mulai dari kasus sengketa dokumen yang kelulusan yang belakangan ini memunculkan keputusan hakim yang mengabulkan eksepsi dari salah satu pihak yang kemudian menghentikan sementara jalannya persidangan. Keputusan yang diambil oleh Hotman Paris untuk mengundurkan diri dari jabatan sebagai penasihat hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Bapak Febrie, hingga pernyataan-pernyataan kritis yang disampaikan oleh tokoh senior negara kita Bapak Mahfud MD yang menyoroti kondisi penegakan hukum di Indonesia saat ini yang dinilai memprihatinkan dan mencoreng wajah negara hukum yang kita banggakan. Berbagai peristiwa yang terjadi secara beruntun ini menjadi cermin nyata bahwa ruang publik kita saat ini sedang diuji dengan derasnya arus informasi yang beragam yang menuntut kita semua untuk memiliki kedewasaan berpikir, kecermatan dalam menyaring informasi, kesabaran dalam menanti hasil proses hukum, serta kearifan dalam menyikapi setiap perbedaan pandangan yang ada. Kita semua harus memahami bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menegaskan bahwa tidak ada seorang pun berada di atas hukum. Setiap warga negara, baik rakyat biasa, pejabat negara maupun mantan pemimpin negara, memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan berhak mendapatkan perlakuan yang adil serta perlindungan hukum yang setara. Proses audit dan pemeriksaan yang sedang dilakukan oleh KPK maupun BPK harus kita dukung
sebagai wujud nyata dari upaya menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan negara, menjaga integritas lembaga negara, serta memastikan bahwa setiap kekayaan yang dimiliki oleh penyelenggaraan negara diperoleh dengan jujur, yang sah, jujur, dan tidak merugikan keuangan negara maupun kepentingan masyarakat luas. Di saat yang sama kita juga harus menjaga hak setiap individu yang menjadi pihak dalam proses hukum untuk membela diri, mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak terlebih dahulu dicemari nama baiknya oleh informasi yang belum teruji kebenarannya. Selanjutnya kita akan membacakan komentar-komentar daripada netizen-netizen kita. Sans Gemi, saya setuju harta keluarga Jokowi harus diusut tuntas untuk keadilan. Makera Hayu, terima kasih Bang Hotman sudah berani menyuarakan kebenaran demi bangsa dan negara. Rahmat Zuhirk, mengalir kemana dana itu kalau ingin menuntut kepalsuan? Apakah penegak hukum? Menyese, silahkan audit kekayaan Joko, jangan cuman omon-omon doang. Sumarwotops, Bang Hotman dorong terus KPK dan lembaga terkait untuk periksa dugaan korupsi yang terjadi. Malik Maran, demi keadilan Bapak Hotman harus turun gunung demi bangsa, negara, dan rakyat. Dari Didi Suryadi, bagus Pak Hotman Paris cepat dan tindak tegas biar cepat selesai hukum seberes-beresnya. Sahroji, Hotman, terima kasih kau telah ikut peduli dengan isu ini. Soherman, mantap Bang Hotman. Faujan, Pak Hotman cerdas menganalisis sesuatu sumber masa ala kasus tidak selesai itu korup. Awal Udin, saya sangat mendukung Bang Hotman. Tulang Hotman untuk diusut kekayaan mantan presiden ke-7 besar anak-anaknya. Ediar, tolong selesaikanlah kasus ini Bang Hotman. Dadan Dana, mantap sekali advokat papan atas hidup mantan Hotman Paris. Sri Lestari, ya Allah lindungilah kebenaran, hancurkanlah kejahatan. Bahkrodin, yang namanya kebohongan tetap akan terbongkar. Bravo Pak Hotman. Sukantabalis, luar biasa Bung Hotman. Nurhayati, Pak Hotman tolong diusulkan sampai tuntas juga anak-anaknya, perisak semua, hancur kali negara ini, rakyat ditindas sampai pendeta X hancur. Maka Rahayu, kebenaran akan mencari jalannya sendiri, nggak bisa ditutupi. Kasihlah, mantap usut sampai tuntas keluarga Pak Jokowi supaya rakyat Indonesia puas. Rizal Forum, eksekusi yang berat agar kedaulatan negara ini disegani di dunia internasional dan investasi semakin membaik dan tidak ada yang namanya Indonesia lebih dihargai di mata dunia. Wahyun, udah tunjukkan ijazah asli ke pengadilan biar diuji berwenang, kalau tidak berarti emang ada korupsi. Menyes, awas PKI bangkit lagi, waspadalah. Nadia, kenapa Joko Dok nggak mau tunjukkan ijazahnya? Karena foto yang ada di ijazahnya itu foto orang lain. Walaupun ada ijazah asli yang dipegangnya sekarang ini, tapi itu punyanya Heri Mulyono yang sudah ditukar fotonya. Dari Sam, maju terus Bang Hotman Paris, wong cilik selalu menanti dan mendoakan usahamu. Hidayat, para penegak hukum jahat menyebabkan negeri hancur, tegakkan hukum jika benar-benar cinta NKRI. Subeci, ini baru penegak idealis, mantap. Gak yang lain pura-pura gak tahu apa-apa bungkam. Muhadi Petar Tamburan, atas rahmat petunjuk dan kuasa Allah Tuhannya segala kebohongan, penyimpangan, korupsi dan segala pelanggaran NKRI semakin terungkap, terbongkar sehingga segera diadili secara tuntas, bersih, transparan sehingga diadili dan dimiskinkan. Aset harus bersihkan semua ternak peninggalan Jokowi dan makzukan Gibran, baru rakyat percaya Pak Bowo.
Vini Maswati, ayo Pak Prabowo Jokowi segera ditangkap dan mengaudit harta Jokowi dan anak-anaknya. Saya dukung Bapak Hotman Paris. Andrewati, mantap Bang Hotman, tuntaskan. Samsul Sengkang, mantap Pak Hotman. Pemirsa, mungkin cukup sekian dari komentar-komentar netizen kita. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe supaya tidak ketinggalan informasi-informasi lainnya. Sampai jumpa, salam NKRI.